A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Masyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang ke-9 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita masih bisa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kekuatan. Yang terpenting adalah kekuatan iman dan kekuatan Islam. Maka mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, terkhusus kenikmatan iman, kita akan bisa senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan fadilah, akan memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu azab ketika kita tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita tingkatkan kualitas iman kita tingkatkan kualitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus nikmat yang sudah Allah berikan berupa nikmat hidayah. Kalau kita buka sejarah, tidak semua orang itu bisa mendapatkan nikmat hidayah. Meskipun orang tersebut hidupnya dekat dengan para rasul, para nabi. Satu contoh, paman beliau Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya nikmat tersebut nikmat yang paling besar. Kita hari ini hidup jauh dari Nabi, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat hidayah. Maka hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, mari bersama-sama kita jaga, mari bersama-sama kita rawat. Jangan sampai nanti hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang lain, ada seorang anak dari Rasul, dari Nabi juga tidak mendapatkan hidayah. Sinten Pak? Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam. Juga ada satu kisah, ibu-ibu, ada istri dari Nabi tidak mendapatkan hidayah. Sinten? Istri Nabi Lut tidak mendapatkan hidayah. Maka mudah-mudahan sepindah malih nikmat hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini akan senantiasa nempel di hati kita, nempel di ruh kita, sampai kelak Allah akan mengembalikan kita ke hadapannya dengan kematian.
Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tentunya sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, memasuki hari yang ke-9. Belum lemah nih, masih semangat. Pagi tausiah, sore tausiah. Maka mudah-mudahan jangan sampai kita melemah. Kita lawan terus. Nek kasih melemah berarti setan harus menang. Setan aja kasih menang. Jangan sampai kita memberi celah sedikit pun untuk setan mengganggu kita. Maka kita kuat terus. Sudah masuk ke hari ke-9, masih ada 20 hari lagi atau 21. Tapi biasanya Ramadan itu 29, kebanyakan 29. Maka mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan, kajian di pagi hari ini, mudah-mudahan kelak akan bisa memberikan satu manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi tabungan dan bisa menjadi tambahan mizan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ambil di pagi hari ini, kita akan mengambil satu tema tentang syarat-syarat diterimanya amal. Kita akan sedikit mengulang syarat-syarat diterimanya amal. Karena kalau kita berbicara masalah amal, itu bukan berpikir banyak dan sedikitnya, gitu Pak. Jadi ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa banyak orang yang amalnya, amal kebaikannya banyak, tapi kenapa dia masuk neraka? Karena niatnya rusak, gitu Pak. Jadi yang kita hari ini kita bicarakan bukan daripada banyak dan sedikitnya amal, tapi bagaimana niat kita beramal itu untuk apa. Maka ada salah seorang ulama yang mengatakan orang yang pertama kali akan Allah masukkan ke dalam neraka adalah orang yang paling banyak amalnya tapi rusaknya, niatnya rusak. Maka pagi hari ini kita akan sedikit belajar mengulang-ulang kajian-kajian yang lalu tentang syarat diterimanya amal. Fudail bin Iyad beliau mengatakan, innal amala, sesungguhnya amal, idza kana khalisan, apabila ikhlas, walam yakun sawaban, dan tidak sawab. Napa sawab? Betul. Ketika amal perbuatan seseorang itu ikhlas tapi tidak benar, lam yukbal, maka amalnya belum diterima. Ngaten nggih? Jadi ketika ada seseorang yang beramal, dia amalnya ikhlas tapi tidak benar, lam yukbal. Fudail bin Iyad mengatakan amal tersebut belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban, dan sebaliknya apabila amal tersebut benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, pripun Pak? Lam yukbal, itu juga tidak diterima. Ngoten nggih? Jadi sepindah ketika ada orang yang beramal ikhlas tapi mboten bener. Ikhlas tapi tidak mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Fudail bin Iyad ngendika lam yukbal, amal tersebut tidak diterima. Dan sebaliknya, wa idza kana sawaban, dan apabila amal tersebut itu benar, walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yukbal, sama, amal tersebut tidak diterima. Terus pripun biar amal itu diterima? Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal tersebut itu ikhlas dan juga benar.
Ngaten nggih, timut-timut, ikhlas dan juga benar. Wal khalisu huwa ma kana Allah. Ikhlas itu betul-betul karena Allah. Waswab ma kana ala sunnah, dan yang dikatakan benar itu harus betul-betul sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih. Jadi syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas, ingkang kaping kalih mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Mentang-mentang bar sahur ingin semangat, masih semangat, habis mandi sholat subuh tambahilah serakaat, ingin semangat jadi 3 rakaat. Ikhlas, saya ikhlas sholat subuh 3 rakaat karena Allah, masih semangat, belum ngantuk, diterima mboten? Mboten. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah-ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, baik pengen dipuji orang, ria dan lain sebagainya. Maka kalau kita berbicara masalah amal, ketika kulon panjenengan sami beramal itu sampai pengen dipuji orang, itu ya sudah masuk dalam kategori apa? Ya enggak mung ria Pak, tapi bisa masuk ke dalam kategori syirik Pak. Itu Pak. Jadi ketika kita beramal pengen dipuji orang, itu sudah tidak masuk dalam ria lagi, dia sudah masuk dalam kategori syirik. Karena dia beribadah bukan untuk Allah, dia beribadah karena manusia. Orang kita beribadah takut dipuji aja sudah masuk ria gitu. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang menginginkan gitu, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabb-nya, pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala, pengen masuk surga, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Padahal zaman biyen nggih, zaman jahiliyahnya kula lan panjenengan sami biyen kuwi anu jebule sering menyekutukan Allah, sering melakukan perbuatan musyrik gitu. Percaya kepada dukun, percaya kepada pohon besar gitu, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan yang kemarin kita kaji sebelum berbuka puasa itu betul-betul harus kita amalkan. Bagaimana keyakinan kita, kemantapan kita, yakin itu adanya di dalam hati, wal yakinu ruhul a'mal. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah ikhlas, itu juga satu amal yang akan membuat kita dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan. Jadi setan itu akan senantiasa menggoda, mengganggu manusia, akan senantiasa menggerogoti amal-amal perbuatan kita. Tapi setan tidak mampu untuk mengganggu orang-orang yang hatinya ikhlas. Maka para mila monggo jamaah yang dirahmati Allah, memasuki hari yang ke-9 ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah, mari kita kuatkan keikhlasan kita,
kita betul-betul menjadi orang yang ikhlas, perjuangan kita masih panjang. Mudah-mudahan kelak kita sampai di akhir penghujung Ramadan dan seluruh amal ibadah kita tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang kemudian ikhlas, maka hati ini akan menjadi hati yang tenang. Orang yang tidak ikhlas itu satu, dia akan sering merasa was-was, dia akan sering tersinggung, dia akan bangga diri ketika dipuji orang dan sakit hati ketika tidak dianggap oleh seseorang. Sering kula sampaikan bahwa hadiah kepada orang-orang yang ikhlas itu tentunya surga. Ya meskipun ujiannya banyak, Pak. Karena tanda-tanda orang yang ikhlas, para ulama mengatakan simpel, Pak. Yang pertama, ketika dipuji orang tidak bangga diri, dan ketika disakiti tidak merasa sakit hatinya. Mereka akan senantiasa wa kulluhu lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang yang ikhlas itu la yuriduna bidzalika minan nasi jazaan wala syukura, gitu Pak. Jadi betul-betul dia nih mantap Pak, yakin gitu. Dia yakin mantap, dia tidak goyah, pokoknya Arab dipuji apa ora dipuji, betul-betul hati ini ikhlas. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'amaluhum kulluha lillah. Seluruh amal perbuatannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ikhlas. Maka pramila monggo kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlatih menjadi orang-orang yang ikhlas, karena keikhlasan itu berat. Kadang-kadang awake dhewe diala-ala wong wis atine wis lara, ngaten nggih. Kadang kita dipuji sedikit kita udah bangga diri, kita nggak sadar bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka para mila monggo pindah malih di kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, di tanggal 9 Ramadan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita pupuk terus dengan kita hadir ke majelis-majelis ilmu. Karena hati seseorang kalau tidak disirami dengan majelis-majelis ilmu, tidak disirami dengan tausiah-tausiah, maka hati ini akan semakin keras. Loh Pak, sepinter apapun Pak, setinggi apapun jabatan seseorang, sesoleh apapun, nek suwe-suwe mboten mireng pengausan nggih, lama-kelamaan hatinya keras, mboten dimut-imut. Lah wong kula ki mbok nyuwun sewu, sering nyampeaken nek mboten sering-sering mirengaken tausiah nggih kadang-kadang kelalen. Nah, tapi nek panjenengan kita sering mendengarkan nasihat, sering mendengarkan tausiah, arep nglakoni dosa nggih kimutan kan. Arep mangan tangan kiwa kimutan, astagfirullah, tangan kiwa mboten angsal nggih mangan. Tapi kadang-kadang nggih kula tasih sering ningali nggih jamaah mendoane tangan tengen, cengise tangan kiwa. Niki kan penyakit Pak, penyakit dibiasakan. Cengise tangan kiwa, mendoane tangan tengen, enak banget rasane. Wis buka puasa karo ndongane dhahabat dhoma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ting ngombene tangan kiwa. Mujud temen. Masyaallah. Maka monggo sarang-sarang dilatih. Maka mangke saling mengingatkan, nek enten sakdereke panjenengan sami tunggal-tunggale sing mangan tangan kiwa nggih dimutaken. Ampun ditaplek mungkin gelan. Ya dimutaken nggih. Nek wong saking gedugane, orang yang saking geduganya cepak nggih nek dimutaken insyaallah mboten gelah. Cara ngemutaken senggawe langsung celuhunan, aja tangan kiwa maneh karo guzu. Maka insyaallah nanti kita ingatkan. Kenapa? Termasuk
cinta kita kepada saudara kita itu tidak hanya memberikan hadiah saja, Pak. Menolong saudara itu tidak harus menolong ketika saudara kita dalam kesusahan. Saudara kita sedang melakukan maksiat juga kita tolong. Gimana caranya? Kita ingatkan saudara kita, jangan sampai saudara kita terlena dengan dosa-dosa yang dilakukan. Diingatkan ya semampu kita lah. Tentunya cara mengingatkan juga harus seperti Rasulullah ketika mengingatkan sahabat-sahabatnya, lembut gitu kan, hati-hati, jangan sampai menyinggung hatinya. Nek mboten saged ngangge bahasa asli nggih disindir gitu. Nek mboten saged nyindir nggih pakai bahasa yang sangat lembut. Nek sembus blas ora paham-paham nggih wis tabrak bae. Samendina ngaji mangan karo tangan kiwa. Kan gitu, kita ingatkan. Tapi tentunya semidah malih monggo, karena di antara kita juga tidak ada orang yang sempurna nggih, ngaten nggih. Tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling mengingatkan, saling menasehati, saling menutup aib saudara kita. Cara mengingatkannya itu jangan di majelis. Jadi termasuk adab kita mengingatkan jangan di majelis. Nah, anak saudara kita yang sedang melakukan maksiat diingatkan jangan di majelis. Mentang-mentang ustadz mengingatkan jamaah di majelis, ya sakit hatinya. Diingatkan empat mata, dipanggil. Rika jare iki sering kayak gini ya. Anu bener apa ora? Empat mata aja kasih wong liya krungu. Demikian yang bisa kami sampaikan, satu materi tentang syarat diterimanya amal. Sepindah malih inggih menika ingkang sepindah ikhlas, ingkang kaping kalih harus mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Sallu kama raaitumuni usolli. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hada astaghfirullah li walakum. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.